Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan rasa hormat yang besar pertama kepada Bapak Staf Ahli Menristek Dikti, Bapak Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyono, dan Ketua Umum ADRI, Bapak Dr. Haji Fatoni Rodi, atas kehadirannya. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Selamat datang di Universitas Kanjuruhan. Kami ucapkan kepada beliau berdua. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Eti Purnamasari, Bapak Wakil Rektor 1 yang berkenan hadir hari ini mendukung acara kita. Terima kasih Bapak. Para dekan, saya lihat di depan ada Profesor Sutiro. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Juga dekan FKIP, saya lihat beliau tadi hadir. Bapak Profesor Sukarman, terima kasih atas kehadirannya. Saya lihat jajaran profesor juga berkenan hadir di sini. Duduk di depan Profesor Bambang Satria. Beliau adalah profesor hukum kita yang kita banggakan. Terima kasih Prof. Yang saya hormati dan juga rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh dosen, pejabat struktural Universitas Kanjuruhan Malang yang berkenan hadir, Ketua Panitia Pak Erik, wakilnya Bu Ivin, sekretaris dan seluruh panitia baik dari Unikama dan ADRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Secara khusus saya sampaikan terima kasih atas kerja kerasnya untuk mensukseskan kegiatan ini, dan alhamdulillah kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan sholawat salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Wakil Rektor 4 mewakili Bapak Rektor yang hari ini ada kegiatan penting di Surabaya, mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran seluruh hadirin di kegiatan seminar internasional ini. Kegiatan ini kita bagi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan oleh kami bertiga, Pak Erik selaku ketua, saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh paparan dari Ketua Umum ADRI tentang berbagai macam isu-isu tentang pendidikan, tentang pengelolaan perguruan tinggi, tentang perlindungan hukum terhadap dosen dan sebagainya. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan paparan dari para keynote speaker. Kemudian sesi yang berikutnya, saat itulah akan ada international workshop yang nanti akan dipandu teman-teman panitia dengan mengundang narasumber dari berbagai macam negara, sehingga nuansa internasionalnya nanti akan kelihatan saat sesi yang kedua. Sejenak mohon diizinkan kepada saya untuk memperkenalkan Universitas Kanjuruhan. Para hadirin, Universitas Kanjuruhan adalah metamorfose dari IKIP PGRI Malang dan Setiba Kanjuruhan pada zaman dulu. Universitas swasta yang cukup besar. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman, akhirnya dua perguruan tinggi swasta tersebut menjadi Universitas Kanjuruhan Malang. Kampus yang kita namai dengan kampus multikultural sesuai dengan nama auditorium yang kita tempati sekarang. Kenapa Universitas multikultural? Karena secara fisik mahasiswa kita berasal dari Sabang sampai Merauke, juga mengandung semangat untuk mewujudkan rasa multikultural di Indonesia, negara kita tercinta,
yang mungkin sekarang sedikit mengalami cobaan dalam kaitannya dengan semangat multikultural. Itulah dasar penamaan Universitas Kanjuruhan sebagai universitas multikultural. Kaitannya dengan ADRI, kami Universitas Kanjuruhan Malang sangat bangga bisa bekerja sama dengan ADRI. Kami memiliki harapan besar kepada ADRI untuk terus bekerja sama, berdiskusi secara serius tentang pengelolaan perguruan tinggi, tentang pengelolaan sumber daya, tentang pengelolaan dosen, tenaga kependidikan dan sebagainya. Kami telah menyaksikan bagaimana ADRI akhir-akhir ini perjuangannya sangat keras dalam rangka untuk mengangkat harkat martabat dosen, dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum dan perlindungan kepentingan terhadap dosen. Kami Universitas Kanjuruhan dan seluruh warganya siap untuk mendukung apa yang dilakukan ADRI. Sehingga kami tawarkan kepada Bapak Ketua Umum ADRI dan hadir juga Bapak Staf Ahli Menristek Dikti untuk kegiatan-kegiatan ADRI. Kami siap untuk mendukung penuh, menjadi sponsor utama dari ADRI. Mohon diterima. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Meskipun saat ini asosiasi dosen itu ada beberapa dan ADRI salah satunya, saya merasa bahwa kiprah ADRI di akhir-akhir ini sangat menonjol. Untuk di Universitas Kanjuruhan sendiri ada beberapa dosen yang bukan anggota dari ADRI, tetapi anggota dari asosiasi dosen yang lain. Tetapi bukan berarti bahwa beliau-beliau tidak mendukung kegiatan ADRI. Karena kegiatan ADRI gaungnya sangat kita rasakan di seluruh Indonesia, ditandai dengan dibentuknya DPD-DPD di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi pemerintah maupun swasta untuk melakukan konferensi seperti ini, untuk melakukan seminar dan diskusi-diskusi berseri. Ini menandakan bahwa komitmen ADRI sangat kuat dan akan salah jika Universitas Kanjuruhan tidak mendukung penuh kegiatan ADRI. Dan yang paling menarik adalah ADRI sepertinya sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terhadap kebijakan-kebijakan Menristek Dikti, Bapak Staf Ahli. Dan karena itu bagus, kami mendukungnya. Bahkan di grup WA, saya memberikan semangat yang cukup keras kepada seluruh dosen untuk bersama-sama dengan rasa persaudaraan ADRI mensukseskan apa yang menjadi komitmen ADRI. Pertama kali saya ketemu Ketua Umum ADRI, beliau Profesor Fatoni di Unitomo, pada kegiatan yang hampir sama, melihat pidato beliau yang berapi-api, inspiratif, seperti Soekarno kecil. Maka akhirnya saya simpati kepada beliau. Kemudian diantar Pak Erik, saya menghadap beliau untuk mengadakan kegiatan yang sama, dan alhamdulillah hari ini terwujud. Kami mohon nanti Bapak Ketua ADRI menyampaikan hal-hal yang sangat kita perlukan, yang ditunggu-tunggu oleh kami para dosen. Minggu kemarin saya mengikuti sarasean PGRI di Tulungagung, karena Universitas Kanjuruhan ini dulunya IKIP PGRI Malang, sehingga kami berada di bawah organisasi PGRI. Saya melihat betapa seriusnya organisasi PGRI memperjuangkan nasib para guru, dan kami harap ADRI juga demikian pada tataran dosen. Bagaimana tunjangan profesi guru yang dulu tersendat akhirnya digerakkan oleh PGRI untuk bersama-sama menekan pemerintah untuk mewujudkan hal itu. Dan saya pikir Ketua ADRI mohon jangan ragu-ragu untuk memobilisasi kami dalam rangka untuk mensukseskan apa yang menjadi tekad kita. Bapak Ketua ADRI mohon jangan ragu-ragu. Paling tidak di grup WA sudah siap, termasuk Pak Isan ya.
Pak Ihsan, Bu Meitina, Bu Heti dan sebagainya, Pak Erik, Bu Ivit dan sebagainya. Kami berharap ADRI mampu membawa dan meyakinkan pemerintah, Menristek Dikti, Menpan, PTN, PTS, termasuk PT AIN dan PT AIS yang biasanya mengekor kebijakan Menristek Dikti, dalam rangka untuk mengakui hakikat dosen yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengakui bahwa dosen bukanlah pegawai atau PNS biasa. Yang ketiga, dosen adalah kaum intelektual yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Sehingga tidak boleh diperlakukan seperti staf atau PNS biasa yang wajib hadir selama 40 jam per minggu. Ini termaktub dalam Peraturan Menristek Dikti Nomor 26 Tahun 2015, yang mana hal itu malah mengganggu ketika tanggung jawab dosen di atas, kontraproduktif. Mohon nanti bersama ketuanya untuk memperjuangkan hal ini. Kemudian yang keempat, bahwa wajib hadir dosen selama 40 jam tersebut harus dipahami sebagai bentuk ekuivalensi dari pelaksanaan tridharma, bukan kehadiran fisik dosen 40 jam duduk di depan meja kampus. Mengingat tugas dosen yang sebenarnya adalah tidak hanya mengajar tetapi juga meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, yang tentu saja tidak bisa terlaksana dengan baik hanya dengan duduk 40 jam seminggu di kampus. Selain itu, dosen juga harus terjun ke lapangan untuk mengkaji secara mendalam setiap objek penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan terjun ke masyarakat untuk membaktikan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat. Barusan viral beredar video pernyataan dari Bapak Presiden bahwa harusnya para ilmuwan itu tidak duduk di meja menikmati waktunya tanpa melakukan apapun, tetapi harus akrab dengan masyarakat. Insinyur-insinyur, dosen-dosen pertanian harus akrab dengan para petani di lapangan, membaktikan diri untuk mengembangkan potensi petani. Harusnya itu dosen. Dosen harusnya tidak dikungkung dalam meja kantornya. Bapak staf ahli menteri, demikian suara hati kami Bapak. Mohon Bapak perkenan menyampaikan nanti. Mohon nanti juga melakukan pengkajian mendalam terhadap Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 yang sekarang banyak diperbincangkan. Karena dengan diberlakukannya peraturan itu, banyak dosen yang ingin pindah menjadi pegawai atau PNS biasa, bahkan ingin pindah ke Malaysia, karena mereka di sana mudah untuk menjadi associate professor. Di sini bahkan lektor kepala pun belum disebut sebagai associate professor. Pak W1 saya di kelas ini harusnya disebut associate professor. Di sini lektor kepala itu secara dunia itu belum dikenal. Tapi harusnya di bawah guru besar itu memang ada guru besar Madya. Dulu sebetulnya ada associate professor yang sekarang. Mohon Pak Ketua ADRI juga mohon tidak lupa untuk memperjuangkan ini. Kita para dosen ini sebetulnya adalah ilmuwan-ilmuwan tinggi yang sekarang mulai terpinggirkan karena kita tidak mensuarakan secara bersama-sama secara keras. Mungkin karena dibatasi oleh etika sebagai pendidik, tapi pendidik yang tidak memberikan contoh ketegasan, saya pikir juga hal yang tidak bagus. Dosen sekarang dituntut untuk S2 dan S3 yang tentu saja berbeda tuntutan dengan PNS biasa. Dosen dituntut untuk menerbitkan artikel di jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang mana jumlahnya terbatas jurnal-jurnal itu. Antrinya lama dan sulitnya luar biasa. Bukan berarti dosen tidak mampu. Dosen mampu untuk menerbitkan dengan kualitas tinggi, tetapi antrinya lama dan jumlah jurnal yang ada itu terbatas. Harusnya ukuran dari kinerja dosen itu kualitas jurnalnya, bukan perunggah atau tidak. Menristek Dikti akan salah, akan menyalahi apabila memaksa untuk melakukan itu tanpa menyediakan wahana bagi dosen untuk mewujudkan itu. Dan saya rasa ADRI sudah mewujudkan itu dalam bentuk jurnal-jurnal berseri berbagai macam ilmu. 65 itu.
25 sementara. Ya. Dan ini saya pikir adalah sumbangan ADRI kepada dunia pendidikan dan memberikan solusi terhadap sekarang yang menjadi permasalahan dosen yang kita hadapi. Dan mohon ADRI dan seluruh dosen tidak diam dalam hal ini, karena mungkin yang di sana yang mengatur itu belum tahu, dan itu kita juga tahu. Kepentingan kita yang kita perjuangkan itu adalah bukan kepentingan yang semena-mena, tetapi adalah memang mendudukkan kita dosen pada tempat yang sesungguhnya. Makna adil itu sebenarnya dan menetapkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Saat dosen ditetapkan seperti itu pasti akan mengurangi tingkat pelaksanaan tridharma, pasti akan mengurangi kualitas pengabdiannya, kualitas penelitiannya. Sementara dituntut untuk unggah jurnal. Harusnya unggah jurnal. Yang saya khawatirkan adalah para dosen itu nantinya akan menulis jurnal, bukan melakukan penelitian kemudian laporannya diunggah. Itu yang kita takutkan. Sepertinya Bapak Menristek belum paham apa artinya menulis jurnal. Menulis jurnal itu sebetulnya adalah laporan ringkas dari pelaksanaan penelitian, bukan menulis jurnal. Kalau menulis jurnal akan mengajari para dosen untuk tidak melakukan penelitian, tapi mereka membuat artikel. Mohon pernyataan saya ini mari kita garis bawahi bersama-sama, sehingga dosen betul-betul menempatkan posisinya sebagai intelektual. Itu. Semoga ADRI mampu memperjuangkan para dosen setara bahkan lebih PGRI dalam memperjuangkan para guru. Semoga Allah yang Maha Besar merahmati kegiatan kita hari ini dan seterusnya. Semoga Allah yang Maha Besar merahmati seluruh dosen Indonesia, ADRI dan seluruh kita semua. Dengan memohon rahmatnya dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan konferensi dan workshop kolaborasi Unikama dan ADRI di Auditorium Multikultural ini saya nyatakan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan mohon restu kepada Allah yang Besar dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.